Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari saya live hari ini. Sudah lama saya nggak live. Saya sambil makan. Nah, saya makannya adalah ikan kembung yang hanya dengan kecap. Jadi, ya beginilah. Hari ini kemarin sudah makan telur dengan macam-macam lauk ya. Sebetulnya saya males gitu lah kalau live kayak begini nih. Sebetulnya saya seperti ngomong sendiri kayak orang gila. Ya enggak? Ya, ya saya makan dulu ya. Saya lihat baru satu orang yang nonton. Saya tunggu ada yang menyimak saya. Alhamdulillah enak sekali ini makanannya. Saya pikir tadinya ikan kembungnya nggak enak, tapi ternyata enak. Saya salah sangka. Nah begitulah ya. Kita itu juga sering salah sangka. Ini sekali lagi ini ikan kembung ini saya beli di warteg. Jadi karena saya tidak mungkin memasak sendiri, hanya kadang-kadang saya bisa masak kayak telur ceplok, dadar. Kalau saya bisa pas berdiri. Jadi gitu. Sebetulnya hari ini banyak sekali yang saya ingin posting di status Facebook saya. Banyak sekali pemikiran yang bercelaru di dalam benak saya. Bercelaru itu apa ya? Misalnya kelompok-kelompok yang terus menerus memojokkan Muslim dan Islam. Anda lihat ya, saya nggak pakai jilbab kepala ya. Nah, dan kemudian ya saya pun melihat memang ada kenyataan di dunia kita saat ini, di dunia global ini, menguatnya Islam imperialis. Kalau berdasarkan kosmologi yang telah disampaikan oleh nafsiologi yang saya kembangkan, kita memang berada di siklus kekaisaran Romawi jilid kita saat ini. Ya, jilid penjajahan Romawi. Jadi, suasana psikologi yang kita alami saat ini seperti ketika masa Romawi pada masa Yesus Kristus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada zaman Yesus itu adalah awal-awal Romawi. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad itu adalah zamannya sudah sekitar beberapa ratus tahun setelah Romawi, dan itu pun sudah terpisah mereka. Jadi Romawi Timur berpisah jadi Romawi Barat, dengan Romawi Barat sudah berpisah. Puncaknya itu nanti ketika terjadi perang salib, itu dua kekuatan yaitu imperialis Islam dengan imperialis Romawi saling berperang yang kita kenal sebagai perang salib. Dan banyak orang tidak bisa membedakan karena mungkin tidak bisa memahami sejarah Islam dan Muslim bahwa itu adalah Islam imperialis. Saya sebut imperialis konsensus. Kenapa konsensus? Makan dulu. Halo Mbak Cike Bidadari Rusdana dan Fadlia. Morowali lampunya nyala ya. Oke. Jadi konsensus itu karena
Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, baru beberapa jam beliau meninggal, kemudian beberapa murid dan beberapa orang pengikut yang ikut di dalam gerakan Islam yang didirikan oleh beliau di Madinah, bukan didirikan di Madinah sebetulnya, dideklarasikan pada 612 Masehi, tapi baru mendapatkan tempat pijakan mapan di Madinah. Gerakan ini beda dengan agama yang dianut, maksudnya beda ini semacam kalau saya di tarekat Daudiyah ya, saya ngaji, saya punya murid, sistemnya sampradaya atau dan parampara atau sistem sufisme ya, murid dengan guru yang berkelanjutan, bersilsilah dan sebagainya. Kemudian saya membuat satu gerakan dengan murid-murid saya, kita bikin gerakan menanam pohon. Gaya amat menanam pohon gitu kan. Tentu saja gerakan itu berdasarkan nilai-nilai yang saya anut, nilai iman yang saya anut, yaitu iman humanisme. Nah, saya ingin menumbuhkan pohon-pohon sehingga kemanusiaan tetap terawat. Nah, kan? Dan dalam gerakan itu maka saya bisa mengajak siapapun, kan nggak mesti orang yang ikut Daudiyah itu ikut gerakan saya, itu sebutnya pengikut, atau mungkin bahasa Arabnya Syiah ya. Ya kan, ya nggak sih, Syiah gitu kan, Syiah pengikut ya, Syiah Gayatri, wah gila. Oke, saya makan lagi. Halo Mbak Cika, ini kalau di Korea istilahnya mukbang. Nah, bikin video sambil makan. Nah, ya. Jadi gitu. Jadi ada beda ya antara jadi makanya saya kemudian saya berpikir bagaimana cara memisahkan ini. Makanya saya menggunakan istilah Islam dengan Islam. Nah, gerakan itu mendapatkan satu tempat di Madinah, di Yatrib tepatnya, yang kemudian disebut sebagai Madinah. Sebetulnya kata Madinah itu maksudnya adalah satu negeri yang menjalankan nilai-nilai Taurat, sebetulnya ada di dalam sejarah itu kan. Kalau membaca tulisan-tulisannya Ben Abrahamson itu kan, nah, sebetulnya Anda bisa dapat melihat kecocokan dengan apa yang saya sampaikan. Baru beberapa jam meninggal Rasulullah ya, maka pengikut beliau dan beberapa pengikut beliau ya yang digerakkan Islam itu dan beberapa murid beliau langsung mengadakan dewan. Nah, itu yang saya sebut sebagai konsili Sakifah. Konsili Sakifah ya, tetangga kan pernah bikin konsili, tapi itu lain lagi, nanti kita bahasnya. Nah, konsili ini sebetulnya dia memiliki satu mungkin kegelisahan mereka ya, karena pemimpin mereka sudah meninggal, pemimpin gerakan mereka sudah meninggal, maka mereka perlu mengamankan kepentingan mereka yang tadinya karena pemimpin mereka berhasil dipersatukan, berhasil menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Bayangkan ketika seandainya nih ya, tiba-tiba baru deklarasi proklamasi gitu kan, Indonesia merdeka, Soekarno dan Hatta, tiba-tiba Soekarno meninggal dunia. Bayangkan kalau seperti itu, maka perlu langsung tiba-tiba mengadakan satu rapat besar ya kan, memilih siapa yang akan memimpin gerakan Islam itu. Nah, maka yang dipilih adalah sesepuh ya, Abu Bakar. Persoalannya, karena gerakan itu adalah sayap dari
Islam, al-Islam, dari tarekat, seperti misalnya saya punya Daudiah itu adalah Hijrah Indonesia, itu karena saya yang mendirikan gitu kan. Maka adabnya, sopan santunnya adalah tetap mengikuti wasiat dong dari pemimpin pendirinya. Pemimpin pendirinya Rasulullah sudah memilih bahwa bukan hanya mursyid penerus beliau adalah Ali ibn Abi Thalib, tapi juga pemimpin gerakan adalah Ali ibn Abi Thalib. Nah, setidaknya itu menurut orang Syiah. Oke, kalau tidak mau dipahami bahwa dia juga pemimpin gerakan, setidaknya dia adalah mursyid atau penerus atau imam penerus, successor, dalam tanda kutip khalifah juga ya dalam bahasanya itu. Setidaknya seperti itu. Yes. Tuh. Jadi mestinya konsili itu meminta nasihat dong kepada yang sudah ditunjuk sebagai penerus. Kemudian karena sudah sepuh ya, beliau meninggal dunia tidak lama kemudian. Dan dipimpin oleh seorang murid yang cukup ambisius dalam hal politik. Di sini salah satunya adalah jelas terlihat terutama di masa ini adalah bahwa yang melakukan ekspansi. Inilah yang membedakan nantinya antara kita perlu melihat mana Islam gerakan, mana Islam imperialis, mana Islam konsensus yang berpotensi merusak. Nabi Muhammad pemimpin gerakannya tidak melakukan ekspansi. Dia hanya melakukan tindakan-tindakan yang defensif, mempertahankan diri. Kan di masa Borot itu ya, di masa perang-perangan itu, kalau lo nggak menjaga diri lo, ya lo yang akan mati ditindas gitu kan. Itu satu masa yang cukup, bahasanya mungkin cukup barbar kali ya, itu ya. Walaupun saya nggak begitu suka istilah barbar. Tuh. Kemudian nggak lama kemudian disitulah kemudian beliau meninggal, Umar ibn Khattab. Kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Ini soalnya enak banget nih, makanya jadi salah sebut nama. Nah, pada masa kepemimpinan Utsman ibn Affan, karena beliau sebagai pedagang, bisnismen, tentu dia punya satu strategi yang agak berbeda dengan Umar. Paling beda banget dengan Abu Bakar. Nah, disitulah kemudian mulai timbul banyak sekali kebijakan politik yang tidak memuaskan banyak pihak, dan akhirnya Utsman pun mengalami kudeta juga ya, mungkin ya istilahnya. Banyak yang tidak suka dengan kebijakannya, dan karena itu masa yang kayak tadi saya sebut ya, warlords gitu kan, orang-orang masih bertemperamen seperti itu. Maka kerusuhan tidak dapat dielakkan dan beliau terbunuh. Banyak versi tentang itu. Intinya saya ingin bilang bahwa itulah implikasi kalau gerakan itu menjadi ekspansionis, tidak lagi bertahan konsisten dengan khitoh gerakan dari satu tarekat, dari satu pohon hayat. Gerakannya itu adalah revolusi sosial, adalah perubahan dari psikologi masyarakatnya untuk menjadi lebih baik kepada sesama manusia, satu kemanusiaan, kepada sesama manusia, satu kemanusiaan.
lebih mementingkan diseminasi atau internalisasi nilai-nilai ya, dan bagaimana mempraktekkan itu dalam keseharian, dan bukan bagaimana meluaskan wilayah. Jika ada yang diutus misalnya, itu karena sudah ada komunitas lain di sana yang punya satu pemikiran atau yang punya satu pohon silsilah yang sama. Itu yang juga dilakukan oleh Santo Paulus. Nah, banyak orang Kristen mungkin tidak paham karena sudah tercerabut dari akar pohon hayat. Kalau ditanya di dalam Alkitab apa pohon hayat, bacalah kitab Kejadian pertama, kedua dan ketiga dan keempat, pohon hayat ya, itu. Nah, akibat dari itu terjadilah gejolak sosial, dan akhirnya dipimpin oleh sang mursyid yang harusnya meneruskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau dia tanya emangnya cuma mursyid gitu kan, iya beda gini, ada mursyid yang memang dia mendapatkan kepercayaan menjadi nabi, contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada mursyid yang mendapatkan kepercayaan sebagai imam, itu adalah berarti kepemimpinan gerakan ini. Ini dibahas dengan lengkap di dalam bukunya Thomas McElwain yang berjudul The Shiite Beliefs in the Bible, dan juga The Islamic Belief or Islam in the Bible, Islam in the Bible. Mengenai imamah itu seperti apa ya, jadi itu imamah itu bukan seperti kependetaan di agama Yudaisme yang sudah kehilangan akar karena sudah lama dijajah gitu kan, sehingga mengadopsi atau mengimitasi kependetaan di agama Majusi. Itu sistemnya sudah imperialis, saudara-saudara. Kependetaan keimaman di sini adalah bukan sesuatu yang imperialis. Nah, kalau kita lihat lagi kan, zamannya Imam Ali ibn Abi Thalib atau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, tidak ada ekspansi di situ. Beliau akhirnya mengambil alih wilayah-wilayah yang sudah termasuk di dalam administrasi. Dan karena tujuan beliau itu bukan ekspansi, bukan sesuatu politik kekuasaan. Jadi ada setidaknya mungkin dua jenis politik ya. Politik praktis. Kita melakukan politik praktis hanya semata-mata untuk kekuasaan, atau kita melakukan politik karena kita perlu mengimplementasikan, susah banget ngomongnya, mewujudkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada manusia, satu kemanusiaan, pro kepada rakyat, pro kepada keadilan. Itulah fungsi dari gerakan yang merupakan lelaku di luar kehidupan tarekat yang spiritual, tapi ini langsung terjun ke dunia sekuler, dunia masyarakat. Ini bedanya.
karena tidak memenuhi, karena sudah berapa tahun ya, dari 632 sampai 600 berapa itu, 654 kali ya, jadi ada berapa itu, berapa tahun, 14 tahun, 18 16 tahun ya, sudah keenakan gitu kan. Jadi tidak puas dengan apa yang dipulihkan, berusaha dipulihkan oleh Imam Ali ibn Abi Thalib. Jadi hanya 4 tahun, bayangin beliau hanya 4 tahun memerintah. Nah, di sini letak banyak orang tidak bisa melihat bahwa sejarah Islam itu berbeda dengan sejarah kekristenan dalam poin-poin tertentu ya. Dia menyamaratakan gitu. Bahwa ada titik-titik sejarah yang dialami oleh murid-murid Rasulullah yang masih memelihara sistem pohon hayat seperti beliau, yang ingin tetap memelihara kitoh gerakan Islam, yang justru itu dipersekusi, justru ditindas, bahkan dibantai oleh kaum Islam imperialis. Siapakah mereka? Inilah yang kemudian mengambil alih pemerintahan Islam dari gerakan Islam itu tadi, yang Konsili Sakifah, yang dimulai ya oleh Muawiyah. Jangan salah, Muawiyah itu masih saudara sepupunya Rasulullah. Memang, iya, ya kan? Sepupu berapa garis ini ya? Satu masih kakek moyang toh. Jadi begitu. Jadi yang menjadi lawan dan musuh gitu kan, adalah masih saudara sendiri dan masih satu partai. Nah ini ya kita sebut aja ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, itu masih satu partai ya, partai Islam. Partai Islam ini didirikan oleh Tarekat Al-Islam. Anggaplah seperti Tarekat Daudiyah. Ntar kita bikin yuk PDI, Partai Daudiyah Indonesia, tapi nggak pakai P. Perjuangan dong. Nggak deh, bercanda saya. Gitu ya, PDI. PDI, iya ya. Singkatannya kok jadi sama ya. Ya begitulah. Partai gitu kan. Kemudian dari situlah menjadi jalan bagi yang namanya imperialisme Islam. Apa bedanya, perubahan besarnya dari yang hanya konsensus tadi? Bedanya adalah ekspansinya, dia sudah tidak lagi untuk mengamankan networkingnya sebagai para saudagar. Jadi sebetulnya kalau Anda memahami sejarah bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, terutama saya lihat adalah rempah-rempah ya. Itu makanya mereka itu sudah datang ke Indonesia, sudah dari sejak berabad-abad lalu. Pada abad 5, 6, 7 itu sudah datang ke Indonesia. Abad pertama pun sudah datang ke Indonesia. Orang-orang Arab ini di zaman Yesus sudah datang. Tuh. Kemudian mereka tidak lagi hanya sekedar ingin mengamankan networking ini. Networking ini kalau di sejarah mereka bilang namanya radan, dan mereka menyebutnya orang-orang Yahudi saja gitu. Kalau saya melihatnya ini bukan orang-orang Yahudi saja, tapi ini satu networking yang
memiliki akar yang sama, yaitu pohon hayat dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Idris, dari Nabi Musa, dan seterusnya. Katakanlah itu seperti networkingnya kan, orang Sunda, orang Jawa, orang Melayu punya akar yang sama. Apa itu? Austronesia. Kita kalau ngomong kata itu yang sama, angka, beberapa nama binatang itu kan punya akar nama yang sama. 1, 2, 3, 4, asu, burung, manuk, ikan, iwa, itu yang mempersatukan kita dengan seluruh orang Austronesia. Ini sama dengan orang-orang Raden itu tadi. Sekarang di masa Umayyah itu yang dilakukan jadi Muawiyah ini adalah dari terah Umayyah. Dilakukan oleh orang-orang oligarkinya Umayyah adalah mereka ingin wilayah itu tadi yang dari networking itu sebagai satu negeri-negeri Islam itu menjadi seperti kekaisaran Romawi, tetangganya mereka. Soalnya kenapa? Soalnya sekarang wilayah Persia itu sudah ada di wilayah mereka, karena pada zaman Umar ibn Khattab, ya, Persia kan udah saling berantem satu sama lain tuh, kayak Majapahit gitu kan, abad ke-15 itu berantem sama mereka sendiri gitu kan. Akhirnya berhasil kan direbut tuh Ctesifon, ibu kota Persia tuh, oleh pasukan Umar. Nah, berhasil direbut dan Umar berhasil merebut Yerusalem. Ini titik krusial banget. Kenapa sih Yerusalem harus direbut? Nah, kan karena pohon hayat itu sebetulnya asalnya dari gerakannya. Dan yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab adalah mengembalikan pemerintahan kepada orang-orang Yahudi, bukan orang-orang yang berafiliasi kepada Romawi atau Kristen. Jadi pada masa itu yang dimaksud dengan orang Kristen itu sebetulnya berafiliasi dengan kekaisaran Romawi, saudara-saudara. Jadi termasuk antek-antek Romawi. Begitu ya. Tuh. Awas, hati-hati, ada duri nih makannya. Buat yang memasuki waktu maghrib, selamat beribadah sholat maghrib. Yang puasa, selamat berbuka puasa hari Kamis nih. Ya, sholat puasa Senin Kamis ya. Nah, gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Ya, terserah lah ya cara kita mengatakannya. Kemudian puncak dari kekhawatiran dari imperialis Islam ini, atau Islam imperialis ini, melihat kekuatan gerakan Islam awal yang masih ada dan masih memiliki banyak pengikut yang setia, adalah puncaknya adalah tragedi Karbala. Kenapa? Karena pemimpin gerakan pada masa itu, yaitu Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Thalib, beliau tidak mau berbaiat menerima pemerintahan dari Yazid bin Muawiyah. Jadi pada masa itu kenapa sih kok perlu gitu kan baiat dari Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein? Kenapa perlu? Ya karena itu berasal dari gerakan dalam tarekotnya.
gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah karena aslinya mereka tahu bahwa gerakan itu berasal dari situ, maka pembinanya punya banyak pengikut. Jadi perlu dong mendapatkan baiat dari pemimpin tarekat dan gerakan. Jadi bukan seperti sistem seperti sekarang, bukan sistem modern ya. Sistem kalau modern kan tidak perlu. Kalau masih ikut sistem itu, anggaplah Presiden Indonesia hanya sah apabila disetujui oleh pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, pemimpin PGI. Ya, apalagi kan begitu kan. Nah, seperti itu dulu, seperti itu. Dan apalagi kalau Indonesia kan dibikin bersama-sama ya, bukan hanya oleh satu organisasi. Tapi ini negara ini dibikin awalnya dari gerakan yang lahir dari tarekat yang sudah berusia ribuan tahun, didirikan oleh Nabi Idris alaihissalam atau Nabi Enoch atau Nabi Khidir alaihissalam. Itu adalah sosok-sosok yang sama, hanya namanya beda. Penampilannya beda di setiap zaman. Tuh. Jadi halo semuanya yang tadi saya melihat 5 orang melihat. Nah, setelah membantai Imam Hussein dan 72 orang aktivis social justice warrior SJW gitu kan, dari gerakan Islam yang dipimpin oleh Imam Hussein, Yazid mengatakan bahwa Bani Hashim itu adalah sepupunya dia juga ya. Ini dia Bani Umayyah. Saudara sepupunya Bani Umayyah adalah Bani Hashim. Bani Hashim itu dia hanya ingin merebut kekuasaan. Kenapa? Karena gerakan Islam dan tarekat Islam awalnya berkembang di wilayah itu oleh mereka yang dari Trah Hashim ya, dari Trah Hashim, dari Bani Hashim, dan para transmitter, suksesor, khalifah atau imam dan silsilah parampara. Silsilah parampara itu silsilah guru yang melanjutkan transmisi dari para guru sebelumnya secara silsilah, secara sijrah, secara pohon hayat. Itu mereka adalah dari Bani Hashim. Maka dia bilangnya itu Bani Hashim. Bani Hashim itu cuma ingin merebut kekuasaan, kata Yazid gitu kan. Dia kemudian melakukan satu head spin yang mengatakan bahwa Muhammad itu hanya mengada-ngada, kata dia gitu, ngaku-ngaku sebagai nabi gitu. Itulah yang kemudian berulang lagi di zaman sekarang. Yazid ini muncul lagi di zaman kita saat ini. Dan tapi Yazid yang zaman ini, yang zaman Romawi jilid kedua ini, dia tidak bisa membedakan
setelah 1400 umat Islam mengalami setidaknya tiga imperialis. Apa aja? Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Ya. Lalu imperialis apa lagi? Imperialis Eropa yang menjajah negeri-negeri mereka. Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol, ya, Belgia, Jerman, Itali, Prancis, dan negara Mongol. Swiss kecipratan jatah. Ya, Swiss tidak punya negeri jajahan, tapi dia kecipratan jatah. Apa lagi? Belgium udah tadi gue sebut. Liechtenstein, Luxembourg itu juga kayak kebagian jatah lah, gitu kan, dari penjajah gitu. Jadi mereka bisa Eropa bisa kaya raya, bisa makmur, ya kan? Bisa menjadi negara bahagia. Negara bahagia enggak. Inggris nggak termasuk ya, Finlandia itu mah ya, sama Iceland, sama Norwegia. Itu mereka menjajahnya di wilayah lain, apa, menjajah bangsa-bangsa Siberia. Ya itu lain lagi, bukan ke negeri-negeri Muslim penjajahannya. Oke, Mbak Cika mau sholat, aku belum selesai makannya. Nah, begitu saudara-saudara. Apa yang kita lihat saat ini adalah siklus kedua atau jilid kedua dari Romawi pada masa Rasulullah dan pada masa Yesus Kristus. Nah, karena itu banyak sekali rasa psikologi kita yang punya ingatan akan masa lalu itu di dalam memori DNA kita akan dapat merasakan dan akan dapat satu keelingan dan kewaspadaan, dan tidak akan langsung menghakimi. Mungkin bagi Anda akan mengira bahwa saya itu membela Islam karena Islam adalah agama saya. Persoalannya itu adalah simplifikasi dari Anda. Persoalannya saya menganut al-Islam. Dan al-Islam itulah yang disabotase, yang dibajak, yang dibungkam kan oleh Islam imperialis selama ribuan tahun. Kecapnya kurang guys, kita makan kecap lagi, kecap banggo. Ikan. Ya itu masalahnya. Yang saya ingin lakukan adalah saya ingin mengklaim kembali, reclaiming apa yang direbut itu, apa yang disabotase itu, apa yang dibajak itu, apa yang ingin dikubur itu, apa yang pernah dibakar dulu itu. Dan yang saya lihat bukan soal oknum, bukan soal identitas, bukan soal apa ya, tetapi yang saya lihat adalah sistem. Kalau Anda tidak berani mengkritik sistem, sampai kapanpun yang akan Anda lakukan adalah membulat muter di situ-situ tok gitu kan. Apalagi jika Anda sendiri adalah bagian dari sistem itu. Kalau Anda masih ikut sesuatu yang imperialis, tidak bisa detach dari yang imperialis itu. Anggaplah saya sekarang secara KTP itu imperialis ya gitu kan ya, saya hidup di dunia imperialis iya, tapi karena saya ikut satu tarekat maka saya
Setiap hari, setiap waktu, setiap hembusan nafas, gaya banget, setiap hembusan nafas gitu kan bisa detach dari imperialisme, termasuk Islam imperialis. Maka yang saya lakukan ini adalah akibat dari atau efek atau kebijakan atau satu hal yang telah didoktrinkan oleh imperialis itu. Dan kalaupun itu dilakukan oleh imperialis, apakah masih punya nilai kebajikan, masih punya virtue? Virtue itu apa bahasa Indonesia? Satu nilai luhur, adiluhung. Halo Mas Indra, halo Tante Nita, halo Agung Adaus. Ya, gitu. Jadi nah, yang kita alami saat ini di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia loh, gitu kan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya, saya udah nggak tahu nih udah berapa lama nih saya live nih, karena saya makannya lama. Adalah yang kita alami saat ini, pertama, menguatnya Islam imperialis. Dan ada setidaknya 2 atau 3 faktor gitu kan, bahwa Islam imperialis ini menguat dari dalam maupun dari eksternal, dari luar. Sengaja dibangkitkan lagi atau memang karena ada perasaan romantisisme dan nostalgia, maka dia ingin membangkitkan lagi nilai-nilai Islam imperialis ini. Karena apa? Karena juga melihat ada imperialis yang lain. And you know what is that imperialis, ya kan? Nah, tuh. Jadi memang rumit, kompleks. Jadi tidak bisa disimplifikasi. Anda saja orang Islam yang tidak mau mengaku gini. Ya, emang sejarahnya rumit kok. Emang sejarah Kristen gak rumit. Sejarah Yahudi gak rumit. Sejarah terbikinnya Indonesia gak rumit gitu kan. Nah, emang kalau belajar sejarah itu rumit kok. Kayaknya gak usah belajar sejarah. Kita ngomong yang enak-enak aja gitu kan. Fashion gitu kan, kuliner gitu. Ini gak usah ngomong sejarah kalau nggak mau rumit dan ribet. Kalau kuliner senangnya kita makan ikan kembung, enak atau nggak enak. Oh, tekstur ikan kembung itu begini ya, itu kan simpel. Tuh, misalnya. Tapi kalau kita belajar sejarah itu seperti belajar biologi. Apa kandungan isi di dalam kembung ini, gitu kan? Udah digoreng, apakah hilang nutrisinya? Rumit lah pokoknya, itulah kita harus membahas membedahnya dengan segala macam, dari segala aspek holistik dan seterusnya. Itu jadi kita melihat Islam imperialis saat ini sangat menguat, baik dari dalam maupun dari luar. Yang dari luar itu menggunakan Islam imperialis, yang dari dalam karena ada faktor-faktor psikologi yang sering saya sebut sebagai TRM, teori Resma Menakem. Apa itu teori Resma Menakem? Yaitu nilai-nilai para penindas kan menindas. Nah, mereka yang tertindas itu menginternalisasi nilai-nilai dan strategi-strategi dari para penindas mereka, sehingga
sehingga memanifestasikan seperti para penindasnya. Bukan berarti langsung ke penindasnya, bukan balas dendam, no, bukan. Contoh nih, ya, kan aku terus menerus kan dulu misalnya, seandainya kamu gayat ya harus pakai kerudung, pakai jilbab. Nah, oleh siapa? Misalnya oleh orang tuaku misalnya. Tapi secara pribadi saya nggak seperti itu, saya nggak mengalami masalah seperti itu. Akhirnya di luar tuh kan, di luar setelah bisa berpisah dengan orang tua atau orang tua sudah meninggal gitu kan, akhirnya saya bisa tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung, kemudian saya sudah terlanjur menginternalisasi nilai-nilai seperti itu, mengatakan kepada yang lain sebagai, wah, pemakai jilbab itu goblok. Terus tidak mikir, ngapain coba setiap hari pakai kerudung, ya gitu kan. Dia hanya melihat identitas, terus dia hanya melihat trauma dia di masa lalu ditindas. Dia mengira semua orang lain itu juga mengalami penindasan itu. Itu yang harus dilihat, diwaspadai dalam satu gerakan untuk keadilan, untuk satu kemanusiaan, ya. Ya terserah sih, kalau gerakannya cuma cari uang ya pasti lain, ya kan. Nah, gitu. Nah, saya takut ini ada duri. Ini ada duri nih, duri di dalam daging. Itulah yang terjadi, ya. Nah, kemudian fenomena lain adalah bahwa baik seperti yang diniatkan oleh pihak eksternal, ya, konspirasi itu, ya. Saya tidak bisa anti konspirasi. Dunia ini dipenuhi dengan konspirasi apapun. Saya juga melakukan konspirasi. Ya nggak? Konspirasi kepada tubuh saya, bagaimana tubuh saya yang autoimun ini bisa tetap stabil misalnya, itu konspirasi dong, gitu kan. Jadi jangan anti banget lah sama konspirasi. Lagi makan, jangan ngomong selain konspirasi, ya. Nah, itu gitu, seperti yang diniatkan oleh itu, kemudian timbul hal-hal seperti Islamofobia, anti-Islam. Tentu saja akibat dari imperialis Islam itu adalah orang-orang seperti orang-orang ex-Islam yang dia trauma banget dulu di Islam imperialisnya itu. Dia nggak bisa begini, nggak bisa begitu, gitu kan. Dia nggak menemukan kebahagiaan, dan karena kemerdekaannya direnggut oleh Islam imperialis itu, maka jadilah orang-orang ex-Islam itu, ex-Muslim itu, yang sebetulnya ada ex-imperialis, ya. Gitu. Gitu. Nah, Islamofobia atau anti-Islam ini, dan dua hal berbeda, ya, anti-Islam, anti-Muslim, tiga hal, jadi anti-Muslim, anti-Islam, Islamofobia, tiga hal yang berbeda. Nanti ada tambahan lagi, anti-Arab, tambahan lagi 5, Arabofobia. Ayo kita main itu. Kalau saya apa ya, saya Persiafobia, fobia takut jatuh cinta dengan Persia. Oh ya. Soalnya orangnya ganteng-ganteng gitu. Kalau saya laki-laki, orangnya cantik-cantik. Ya, gitu saudara-saudara. Nggak apa-apa. Pokoknya saya cinta budaya impor, terutama impor dari Persia, Turki yang campur-campur itu, ya. Itu saya memang
suka budaya impor. Saya nggak mau munak lah ya, saya nggak mau hipokrit, saya suka tuh impor itu. Hi Sister Anna Maria, you are watching me. I'm speaking Indonesian right now, yeah, because my watchers, my viewers, they cannot understand English, maybe most of them. Uh, begitu. Anti Islam, pokoknya yang menuju tadi ya, anti Islam, anti Muslim, Islamofobia, anti Arab, Arabofobia. Satu kebencian rasisme atau kebencian sektarian yang sebetulnya kalau Anda mau melihat sejarah secara keseluruhan itu polanya sama dengan yang dilakukan oleh Nazi, oleh Hitler. Walaupun di dalam konteksnya udah berbeda, walaupun kita mungkin gak akan mengalami seperti di zaman Perang Dunia Kedua itu, mungkin tidak akan ada kamp konsentrasi seperti itu, tapi ada bentuk-bentuk lain seperti itu, tapi polanya sama, psikologinya mirip. Kalau dulu yang dibenci ada orang Yahudi, antisemitisme, ya kan? Walaupun kata Semit itu sebetulnya ada semua orang yang berbahasa Semit harusnya gitu kan. Semit itu apa aja sih? Arab, Yahudi, Aram, Suryani, JS yang udah punah, yang sekarang digantikan oleh Amharic dan banyak lagi Berber. Saya nggak ingat semuanya. Ya. Polanya dan psikologi sama. Dan tentu saja karena mirip, karena tentu saja ada orang seperti orang-orang ex-Yahudi yang dia benci kepada Yudaisme karena dia melihat model Yahudi yang imperialis itu. Jadi imperialis Yahudi itu jenis agamanya ya, sistem agamanya. Ini bukan doktrin atau ini sistem. Itu setelah Makabe, revolusi Makabe. Imperialis Yudaisme inilah yang ditentang oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan bahwa beliau itu mengklaim imamah, seperti kita membahas imamah yang tadi sebelumnya, sama itu. Tapi dalam konteks ini Yesus Kristus bukan hanya imam, tapi juga nabi. Dan akhirnya karena sejumlah hal yang dia telah genapi sesuai nubuat, sesuai pola nubuat, maka beliau menjadi Mesias. Begitu saudara-saudara. Yang kita lihat adalah pola-pola. Kalau nih seandainya tidak ada imperialis Yahudi gitu kan, mungkin Yesus nggak ada. Mungkin nanti ada, entahlah gitu kan, andai itu, tapi pola itu ada. Karena polanya ada maka gitu kan. Pola dirancang oleh Tuhan dalam hal masalah hukum kausalitas. Jika you melakukan A, maka hasilnya adalah B. Kalau you melakukan C, maka hasilnya adalah D. Dan begitu, itu ada pola gitu kan. Itu rancangannya. Yang menggenapi itu adalah manusia itu sendiri berdasarkan kehendak bebasnya. Dan kehendak bebas kita itu mungkin saling berbenturan, sebagai individu maupun sebagai kolektif, secara bersama, sesuatu yang kolektif. Ada kehendak bebas kolektif. Ya, iya nggak?
Tiga kubu, satu inginnya Ganjar yang menang, satu ingin Prabowo yang menang, satu ingin Anies yang menang. Itu kehendak bebas kolektif. Ada lagi golput, juga dia ingin akan exercising in this case itu apa ya bahasa Indonesianya, mewujudkan gitu kan, mewujudkan hak berpolitik dia. Hak berpolitik dia adalah memilih orang atau tidak ya kan. Kalau memilih orang ya tadi itu kan ada 3 calon misalnya gitu kan. Kalau enggak ya udah, ya, seharusnya sih bebas-bebas aja ya, masing-masing punya konsekuensi. Nah itu tadi seperti ada konsekuensi kalau udah memilih A, B, C, D, E, X sampai Z dan seterusnya itu pokoknya. Ini sudah habis ini ayam ikannya. Memang makannya lama saudara-saudara. Nah efek-efek itulah yang membuat keadaan kita seperti sekarang ya nggak. Nah tadi misalnya tuh saya lihat ada status nih, sekarang saya mau ngomong ada status seperti itu yang melakukan adalah orang NU. Saya baru sadar, oh itu ternyata orang NU yang melakukan. Ini saya nggak kenal si orangnya, katanya si NU, katanya. Anggaplah betul, jadi dia hanya melakukan sarkasnya yang mirip teman saya Iqbal Aji Daryono yang waktu itu dia bikin sarkas unta itu binatang Islam ya itu jadi dia sarkas gitu. Teman saya kan Iqbal itu kan orang iseng ya, kalau Iqbal Aji Daryono lo gue sebut-sebut di sini namanya. Nah mirip lah seperti itu, tapi kemudian tanggapannya adalah seolah-olah menyerang orang Islam, karena di dalam status itu menciptakan seorang anak yang akan ikut lomba ya, jadi kan ada 17-an nih lomba makan kerupuk. Terus ketika anak itu ikut lomba itu ditanya kan, karena dia diem aja nggak mau makan, kenapa kamu nggak mau makan, kan nggak boleh dalam Islam untuk makan sambil berdiri. Nah orang yang menulis status ini katanya sebetulnya sedang sarkas, anggaplah dia sedang sarkas atau anggaplah dia juga tidak sarkas, apapun itu. Nah, tapi yang saya ingin lihat adalah komentar-komentar terhadap itu. Kalau kejadian itu betul terjadi ya, hal-hal seperti itu biasa aja bisa terjadi, dan itu bukan berarti salah dari orang tua. Terus ngapain ikut lomba kalau tahu itu nggak boleh? Nggak bisa begitu juga. Gini loh say, sekarang itu kan ya banyak sekolah-sekolah Islam terpadu ya, sekolah-sekolah Islam terpadu itu say sekarang itu banyak dari kelompok-kelompok Wahabi dan Salafi. Oke, pertama itu. Dan kedua, guru-guru agama dari berbagai universitas pendidikan negeri dan tidak negeri gitu kan, siapa aja bisa direkrut kan ya sebagai guru agama jika dia adalah latar belakang kecerdasan agama gitu kan. Ataupun kalau enggak juga, kalau dia bisa agama, pintar, bisa. Jadi saya ingat banget ya sebagai guru honorer bisa sebetulnya asal orang itu mau jadi guru honorer aja kan, nanti dia naik jadi guru PNS gitu kan. Hah, gitu. Yang namanya guru agama itu kan bisa dari fikih apa aja, saudara-saudara. Ini orang non Islamnya nggak tahu kayak gini nih masalahnya, beneran deh. Karena apa, di Indonesia itu banyak orang nggak tahu dia itu sedang melakukan fikih apa, dia nggak tahu. Kamu sholatnya itu sedekap itu fikihnya apa? Apaan sih fikih? Gue nggak tahu, gitu kan. Kalau orang yang belajar kayak saya bisa lihat dari cara sholatnya. Oh, ini
ini Hanafi nih, ini Hambali nih, ini Maliki nih, ini Ja'fari nih. Lihat dari meja makan dia, kalau ada pilihan cumi, kepiting gitu kan, kodok, terus ada anggur, wine gitu kan, bukan anggur makanan, bukan anggur buah ya, wine gitu kan. Kita bisa lihat, dia fikihnya Hanafi, dia fikihnya Ja'fari ternyata, dia fikihnya Syafi'i. Orang-orang umum itu tidak tahu fikih-fikih seperti itu, saudara-saudara. Nah, di Indonesia sebetulnya yang kalau orang tahu kebanyakan fikihnya adalah Syafi'i. Makanya bisa sangat berbeda dengan orang-orang di luar yang mungkin fikihnya adalah Maliki dan Hanafi dalam hal bermakanan, dalam hal treating is what in English ya, menghadapi atau berhubungan dengan anjing gitu kan ya, berbeda. Tapi banyak muslim nggak tahu dia tuh sedang melakukan fikir apa. Dan itu sering terjadi, orang tua dia taunya fikirnya itu, walaupun dia nggak tahu ya itu dia jenis fikir apa, tapi karena diajarin begitu di sekolah agamanya dulu, diajarin sama orang tuanya begitu, terus dia ikut sekelilingnya, dia ikut aja, kita ikut aja agama. Kita nggak banyak bertanya, kita kan berdoa, sembahyang, ikut apa aja gitu. Kebanyakan orang kan seperti itu. Emang you tahu gitu kan, you sedang ikut aliran apa gitu kan. Kebanyakan nggak tahu. Maka bisa aja terjadi kalau dalam kasus seperti tadi itu, orang tuanya, sana Doni, sana ikut lomba 17-an, didaftarin kan di RT atau di RW. Doni ikut sini, Doni lomba makan kerupuk. Terus Doninya ternyata diem aja, kan di sekolah nggak boleh makan karena tidak boleh makan sambil berdiri. Orang tuanya mungkin nggak tahu karena dia fikihnya beda sama fikih di sekolah agama sekolahnya dia, entah itu sekolah dasar Islam terpadu atau sekolah dasar negeri yang guru agamanya punya fikih yang berbeda dengan si orang tua. Dia juga fikih panitianya. Dan itu dulu saya juga suka mengalami, atau teman-teman saya itu kadang dia merasa anaknya lebih tahu agama. Padahal sebetulnya saya bilang bukan begitu, Bu. Anda bukan berarti Anda tidak tahu agama, tapi Anda hanya beda fikih dengan mereka. Oh begitu ya Mbak, iya. Beda fikih dengan yang diajarkan guru kepada anaknya di sekolah. Gitu. Dan itu kenapa bisa ada banyak fikih? Nah, ya kan? Karena ada Islam imperialis itu. Ini semua saling terkait. Makanya kalau nggak ngerti itu sejarah Islam yang imperialis, jadi konsensus. Ini Anda nggak usah komen-komen lah tentang Islam, bagi Anda nggak pernah mengalami sholat, nggak pernah mengalami didiskriminasi oleh Islam imperialis. Suka? Kok gue jadi serius amat ya. Kayak ikannya udah mau habis. Ini Tati nambah tonton gue, oi Tati. Ini aku kayak orang gila Tati ngomong sendiri nih. Habis ini aku mau mempersiapkan untuk besok ceramah ngaji kitab makalah. Jangan jarang-jarang ya ngaji kitab yang yang ngajarin nggak pakai kerudung gitu kan, perempuan udah nggak perempuan nggak pakai kerudung gitu kan. Biasanya kan laki-laki itu kiai, gus, habib ngajarin kitab. Udah gitu ngajarin kitab dari lembaga ada bayarannya lah, 250.000 per sesi. Weh, enak banget ya. Saya juga mau tuh ngajarin kitab dibayar segitu. Wes.
langsungnya di sebelah saya marah-marah nih. Nggak boleh begitu kamu, oh jangan begitu, bagilah sedekah ilmu. Ya Allah ya Robi, sebentar lagi sudah habis ini makanannya. Boleh nih ada yang mau jadi makanan lagi ke saya. Dessert gitu kan, pencuci mulut. Sepi amat sih malam Jumat Kliwon nih. Udah nggak ada yang nonton ini kayaknya. Saya ngomong sendiri beneran, tulisan doang is watching tapi nggak. Ini apa tuh? Sebetulnya saya tidak hanya makan ikan tadinya. Saya ambil kikil, tapi ternyata kikilnya tuh rasanya aneh, saya tidak bisa makan. Jadi saya hanya makan ikan. Nah, kembali ya ke kasus tadi, status itu tadi. Status anak yang makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Jadi sebelum kita berkomen, kita cobalah, terutama orang-orang yang mendakwahkan atau preaching secara nggak langsung gitu kan di status-status mereka mengenai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, cinta kasih. Coba sebelum kita menanggapi sesuatu seperti yang itu tadi, kita lihat dulu konteksnya. Kenapa kok anaknya seperti itu? Ternyata Islam nggak sesimpel yang anda pikirkan dan bayangkan gitu kan. Saya bisa sangat berbeda dengan fikih dari guru-guru di sekolah anak saya dulu. Dan anak itu kan kadang-kadang polos saja, dia ikut apa yang dikatakan oleh gurunya. Kadang guru itu lebih diikuti oleh dia. Nggak usah urusan agama, urusan rumus matematika aja enggak mah, bu guru bilang matematika itu rumusnya begini gitu kan. Ya gitu. Atau bahasa Inggris tuh dulu saya pernah ada cerita begitu, bukan anak saya alhamdulillah guru bahasa Inggrisnya sih so far so good lah Inggrisnya. Misalnya kata bu guru begini, saya ketawa dengan cerita itu sama teman saya. Oh mbak, saya berantem sama guru bahasa Inggrisnya because it's not right, the tenses is not right, gini. Anak saya pengennya ngikutin gurunya. Lah iya, ini nggak hanya soal agama loh, soal semua pelajaran kan. Saya sebagai guru gitu kan, kadang saya merasa otoritas saya tuh bisa lebih ditanam dalam di anak gitu kan sih. Jadi saya harus hati-hati kalau ngajarin. Saya salah kan ya ngajarin Inggrisnya. Kalau saya udah salah itu besoknya saya langsung betulin. Enggak, Miss kemarin salah nih gitu kan misalnya. Gitu. Ini nggak usah hanya kali itu. Jadi baik status itu adalah sarkas atau tidak sarkas, apapun ya. Kalau sarkas, dia sedang mengomentari orang yang berbeda fikih gitu kan. Anggaplah kok ada fikih seperti itu, makan tidak boleh berdiri. Kemudian kalau dia tidak sarkas, ya hak dia juga dong. Dia punya satu pandangan fikih juga yang makan gak boleh berdiri gitu kan. Dan persoalannya belum tentu orang tuanya si anak itu di foto itu adalah satu fikih dengan gurunya di sekolah atau guru pengajiannya di TPA atau dengan si penulis status jika setuju dengan itu persoalannya saudara-saudara. Dan anak kecil itu seperti di dalam hadis adalah seperti kertas putih yang orang tuanya memberi warna kepada dia. Dia bisa menjadi Majusi, Kristen, atau Yahudi karena orang tuanya. Ingat ya, di dalam hadis itu, seingat saya, ya coba tolong betulin kalau saya salah, ingat. Kalau seingat saya itu tidak ada kata Islam. Yang disampaikan adalah Kristen, Yahudi, kalau nggak salah ada Majusinya juga. Ya. Tolong betulin saya kalau saya salah. Seingat saya,
Ini saya terlalu banyak yang saya harus ingat, saya nggak ingat semua. Padahal nama saya udah Hepsiba. Kata teman saya, loh kamu namanya sudah Hepsiba itu artinya kan juga Hafiz perempuan. Terus saya ngomel-ngomel, bukan sama dia tapi sama yang ngasih nama. Namanya keberatan. Saya mana bisa ngapalin semuanya, emangnya saya MP3 sama Wikipedia sama Google. Si kamus berjalan gitu, bisa apal semuanya. hmm. Wong, misalnya payung aja ketinggalan, misalnya kan waktu itu dulu benda saya yang paling sering lupa, sering ketinggalan tuh apa, payung pokoknya. Enggak selesai payung itu beli terus setiap waktu. Ini soalnya saya lupa banget soal payung. Ya, banyak sekali hal yang sekecil-kecil itu aja lupa kan. Padahal kuliahnya jurusan sejarah ya. Gila, itu mah harus ngapalin. Dulu paling nggak suka tuh kalau belajar sejarah itu angka, tahun, ngapalin tahun. Tetap aja harus nyontek kan. Enggak, ada teman-teman yang pernah kuliah sejarah. Itu. Terus ada lagi satu dosen, ujiannya kita bilang ini ujian SD ya kayaknya nih gitu, kata teman-teman saya. Kenapa? Karena ujiannya adalah uh, sebutkan nama orang-orang ini. Jadi dia dikte tuh, ibu Wis, ibu ibu itu dikte gitu. Ini ya, nama-nama orang ini Anda sebutkan sesuai dengan spellingnya. Spellingnya salah satu aja nggak boleh. Nih misalnya Jan Peter Sun Kun. Coba Anda tulis namanya, jangan salah spellingnya. Coba, nggak boleh lihat Google. Salah satu aja tuh udah nilai salah. Itu pelajaran ibu itu tuh nama harus bener, nama-nama Belanda. Mending kan kalau nama-nama orang kita gitu, nama-nama Belanda. Gubernur Timur Jenderal. Yang Peter Sun Kun, SCZ gitu kan. Apa gitu kan. Aduh, makanya saya tuh benci tuh sama bahasa Belanda sama Jerman, soalnya bingung. SCZ gitu-gitu ya. Lebih ribet lah daripada bahasa Inggris. Aduh, pusing saya kalau udah itu kan. Nah, tahun itu jangan salah. Ya, kalau perang di Penogoro 1830 sih masih apa ya? Atau atau apa ya? Kalau udah yang lain-lain tetap aja kan harus periksa lagi. Emang iya ya tahunnya segini. Eh, Emang iya Nabi Muhammad tuh lahirnya 570 apa 571? Ayo. Terus beliau meninggal 632, oke. Tapi Islam dideklarasikan 6110 apa 6112 gitu kan. Nah, itu aja tuh. Ngapain begitu? Waduh, ya Allah. Sama kayak dokter kan. Dokter tuh harus ngapain nama penyakit gitu kan. Nama penyakitnya aneh lagi kan. Pemphigus. Pemphigus, ada vulgaris. Ada foliaceus. Ada apa lagi? Pemphigus itu ternyata ada 5, guys. Yang aku apa cuma 2, guys. Ya, karena itu 2 yang aku tahu gitulah. Yang ada penyintasnya ya aku tahu. Aku dan teman saudaraku. Itu agak ada sudah habis ini. Dan saya benar-benar seperti orang gila ngomong sendiri di depan. Biarin lah. Saya pusing soalnya baca status-status kayak begitu. Aneh orang-orang itu. Status ya, enak sekali nih saudara-saudara. Sang kembung Joko Sembung makan ikan kembung. Wah. Perut kembung karena nggak nyambung. Ya, aku juga.
Udah habis tuh. Nah, alhamdulillah. Kan kayak vlogger Korea tuh kalau mau makan, makannya enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Yang makan jadi ikut nafsu, yang makan lihat dia ikut nafsu pengen makan itu. Namanya siapa saya nggak tahu ya. Ih, itu makanannya enak-enak tuh dia. Vlogger Korea muslim. Istrinya tuh kalau nggak salah orang Arab. Nah, orang Korea istrinya orang Arab. Kalau di Indonesia orang Arab lagi dibenci gitu kan ceritanya. Banyak yang gara-gara katanya gara-gara nilai setitik rusak susu sebelang. Ya kalau gitu yang nilai setitiknya nggak usah dipakai, yang sebelanganya nggak usah dipakai, biarin aja. Taruh di belanga yang lain yang susunya masih enak ya kita pakai, yang kita minum lah. Ya nggak coy. Alhamdulillah, tehnya enak sekali nih. Lagi yang saya ingin bahas adalah itu, kita sudah mulai memasuki masa akhir dari siklus Romawi, kekaisaran Romawi. Jadi harus banyak lebih eling lan waspada, jangan sampai terseret harus yang 5 tadi tuh ya kan, Islamofobia, anti Islam, anti Muslim, anti Arab, Arabofobia. Karena itu fokus kepada identitas sebetulnya. Kalau kita nggak fokus kepada identitas, ya kan, kita lihat dulu kenapa. Dan sebelum kita mengomentar, kita lihat dulu konteksnya apa. Seperti tadi satu yang saya contohkan. Itu. Dan juga banyak lagi contoh yang saya dan teman-teman sedang pusingkan, yaitu adalah kasus kelompok-kelompok yang menggunakan isu-isu intoleransi dan moderasi beragama, terutama dalam kasus jilbabisasi. Perbedaan saya dengan banyak orang dalam hal jilbabisasi dan dejilbabisasi adalah saya melakukannya karena saya ingin reclaiming Islam, reclaiming Muhammad, reclaiming Al-Quran secara kembali kepada pohon hayat, yaitu satu kemanusiaan dan keadilan ilahi. Maka kalau sudah ada basicnya seperti itu, yang universal seperti itu, otomatis orang akan mengerti. Dia bisa akan langsung memahami dan hatinya akan terbuka menyimak bimbingan dari Allah melalui para rijal al-ghaib. Kan di dalam Al-Baqarah itu kan ayat-ayat awal tuh mengatakan, bentar saya baca ayat Al-Qurannya. Zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Belakang sini karena agak kotor jadinya nggak bisa buka. Saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil sekali nih hurufnya, alif lam mim. Zalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Nih. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Tuh ayat ketiga dari Al-Baqarah itu mengatakan begitu. Siapa yang percaya di dalam yang gaib, nah termasuk ya rijal al-gaib dong guys, yang membimbing kita yang muslim. Kalau sudah tahu kita adalah satu kemanusiaan dan keadilan ilahi, maka adalah memahami teks-teks transmisi itu bukan dalam konteks disintegrasi,
kemanusiaan, yang memecah belah kemanusiaan, yang memotong-potong Tuhan di dalam banyak kemanusiaan. Itulah bedanya. Sedangkan orang yang fokus kepada identitas, yang hanya menggenggam trauma, kedua, yang ketiga, yang hanya ya, dia nggak mau lihat sejarah Islam, dia nggak mau belajar dulu, jadi dia belum bisa memilah itu kan Islam imperialis tadi gitu kan, Islamnya pohon hayat atau ahlul bait gitu kan. Akibatnya adalah fokus gerakannya nggak jelas, membenturkan identitas lagi, memukul yang tertindas, yang sama-sama tertindas, sama-sama, atau memukul yang lemah menjadi ikut ditindas oleh dia juga. Itu yang menjadi masalah ya. Terus nggak sadar karena ini Islam imperialis, dia bisa bikin tren. Kita juga bisa bikin tren dong. Loh, Yesus Kristus itu bukan imperialis, Nabi Muhammad itu bukan imperialis, Nabi Musa dia melawan imperialis Mesir saat itu, tapi dia bisa bikin satu tren ya kan. Ini kita kasih contoh aja. Mungkin ini susah dipahami ya kalau ceritanya dongengnya India atau apa ya, India mungkin, dan sebagian Cina. Kalau di Cina ada sih yang tokoh-tokoh yang anti imperialis seperti Mohisme itu ya, dia melawan. Konfusianisme itu kan kemudian dipakai oleh imperialis, padahal beliau itu bukan dari imperialis. Lao Tzu juga sama. Nah, ini bedanya. Bisa bikin tren, tapi yang ada sekarang itu ya, saya nggak setuju dengan hal-hal seperti kan ini doktrin ya dan dogma yang disampaikan oleh Islam imperialis, bahwa Anda harus berkerudung, itu adalah makna dari teks transmisi Al-Quran dari wahyu Allah seperti itu. Makna imperialisnya begitu, saudara-saudara. Nah, karena mereka yang nyampein, dan kita yang muslim yang tidak ingin attach, tidak ingin melekat dengan identitas imperialis itu, mestinya cara kita menghadapi dan melawan itu, kita tidak menggunakan nilai-nilai yang lain dan pakai identitas lain gitu. Kecuali Anda itu dipaksa seperti di Iran ya, itu lain lagi konteksnya. Anda dipaksa di Iran sebagai orang yang bukan Syiah, Anda bukan Maria, ikut Maria, terus Anda juga bukan Islam gitu kan. Masalahnya di Iran sendiri gitu kan, justru outfit sehari-hari dari dulu ya pakai kerudung gitu kan, umum, itu suatu bentuk nilai kesopanan, kayak kita pakai sanggul itu suatu bentuk kehormatan, saudara-saudara. Dianggap kalau gue menguraikan rambut itu tidak sopan. Kok sekarang sopan lah, walaupun berantak acak-acakan, nggak sisiran. Ubanan gak ya? Gitu. Itu terus masalahnya di situ di Iran, dia orang problem lah. Problem kita itu adalah itu tren gitu kan, tren Islam imperialis. Nah, kalau Anda masih orang Islam, marilah gitu, kita punya tren lain, misalnya trennya Quraisy Shihab ya kan, trennya saya gitu kan, trennya Abah Uju gitu kan. Tapi kalau dilawan dengan nenek moyang kita itu bajunya udah sopan, loh, nenek moyang lu siapa? Nenek moyang lu agamanya apa? Maksudnya gitu loh. Soalnya yang dijadikan alat penindasan adalah alat agama.
gitu kan. Nah, jadi kalau saya, strategi saya adalah, karena itu alat itu agama apa itu dijadikan alat justru melakukan penindasan. Kalau kita tidak bisa merebut itu, ya kan, kita pakai senjata kita sendiri, kita reclaiming tradisi kita, karena kita masih menerima dan mengakui otoritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Karena saya seperti itu, dan itu leluhur saya. Terserah mau disebut sebagai leluhur nasab apa leluhur ideologis ya whatever lah gitu kan. Dan nenek moyang saya semuanya muslim kebanyakan. Mungkin ada yang Kristen, nggak tahu Kristen ada nggak ya nenek moyang saya. Banyak sih yang Buddha dan Hindu banyak, tapi kebanyakan juga muslim. Artinya ketika saya bilang nenek moyang, maksud kita kalau kita ngomong nenek moyang Anda, yang Anda yakin nenek moyang Anda itu nggak ada yang Islam di Indonesia ini, nggak ada yang orang Arab, nggak ada yang orang keturunan dari Cina, nggak ada yang keturunan dari Indianya India Gujarat gitu yang Islam. Please deh. Nggak mungkin itu, saya bilang, kalau ada orang Jawa, kecuali ada orang pedalaman, orang suku Mentawai, suku Nias, suku Papua tuh gitu kan. Ya kalau orang Jawa, orang Sunda bisa aja tuh nenek moyangnya ada yang dari Thailand kan, Campa, suku-suku Cina Muslim yang ke Indonesia, ke Nusantara dulu nggak ada, belum ada Indonesia kan. Kalau kita fokusnya kepada identitas ya begitulah akhirnya kan. Dan tren kita ciptakan tren kita sendiri. Kalau yang saya pelajari dan saya pahami adalah yaitu, saya mengimani bahwa kitab The Beloved and I itu adalah kitab syarahan yang dibimbing oleh Imam Mahdi dan para pirija al-ghaib yang lain, yaitu Nabi Idris atau Enoch atau Khidir, lalu Nabi Ilyas atau Elia, dan kemudian Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, yang membimbing dituliskannya kitab The Beloved and I. Dan di dalam syarahan Al-Quran yang membahas mengenai jilbab, sangat, walaupun itu tersirat ya, kalau saat membaca itu minta petunjuk, seperti tadi surah Al-Baqarah ini, mengimani yang gaib tadi kan. Hai orang-orang berimanlah kepada yang gaib. Beliau insya Allah akan membisikkan kepada kita maknanya. Jilbab itu adalah baju luar secara umum. Ini yang saya pakai ini baju luar, menutupi pakaian dalam. Ya baju luar kan bisa aja kerudung, kan nggak mesti kerudung. Kalau udaranya dingin gitu kan, seperti di musim salju, ya bisa nggak pakai kerudung, dingin kali pakai topi. Nah, kan baju luar menutupi kepala kita. Kalau apalagi berlapis-lapis itu lebih lagi. Nah, jilbab yang maknanya sempit itu yang dipakai di Ethiopia, kata-kata itu yang sempit itu yang dipakai imperialis Islam saat ini. Dan saya nggak mau tunduk dengan itu. Saya nggak mau tunduk dengan Islam imperialis masalahnya. Saya ingin detach dengan itu. Kalau itu sesuatu yang nggak baik, kecuali kalau itu sesuatu yang baik ya, yang bisa memulihkan satu kemanusiaan dan satu keadilan ilahi, oke kita pakai apapun itu. Tapi kalau itu tidak, itu malah menyebabkan disintegrasi satu kemanusiaan, kan, keadilan ilahi, malah memotong-motong Tuhan yang tauhid. Saya ingin detach dari itu. Karena itu saya selalu menyampaikan bahwa kata jilbab itu adalah baju luar secara umum. Berarti yang saya sampaikan ini merangkul loh semua. Berarti orang mau pakai kerudung itu juga nggak apa-apa, kerudung pakai silahkan. Lo nggak jadi bego kok pakai kerudung. Gue aja seneng pakai kerudung gitu. Nah, setiap hari juga nggak apa-apa, siapa tahu gundul ya kan, atau males
sisiran. Kayak ibu saya males kelihatan uban. Ya nggak apa-apa, ada orang yang nggak mau kelihatan uban, ada yang mau kelihatan uban. Ada yang pede ubannya diwarnain jadi hitam warna-warni. Akhirnya ibu saya kalau saya godain nggak apa-apa mah, diwarnain aja rambutnya, diwarnain rambutnya. Tapi dia tetap malu, dia pakai kerudung. Orang kan beda-beda. Itu saya merangkul itu juga, karena itu dalam definisi jilbabnya saya universal nggak sih, ya kan, merangkul semua. You mau pakai baju kebaya, you mau pakai baju bodo, baju kurung, baju abaya Arab, baju barat, baju piyama kayak aku gitu kan, kaos, apapun. Kurang universal apa sih, kurang satu kemanusiaan apa sih gitu kan. Karena saya tidak mau gitu. Tapi kalau kita itu ikut yang Islam, kalau kita menggunakan itu, misalnya kita menggunakan nilai-nilai dari non-Islam, seolah-olah dia ingin melawan Al-Quran, seolah dia ingin melawan Rasulullah, dia ingin melawan sesuatu yang primordial banget, psikologis banget di dalam Islam itu, umat Islam itu. Nggak akan, itu hanya akan menjadi satu perang identitas aja. Baju saya sudah sopan dari dulu. Bukan berarti itu salah ya, tapi kalau itu digunakan untuk melawan orang-orang yang memaksakan jilbab versi Islam imperialis itu, maka itu hanya perang identitas saja. Tapi kalau yang dilakukan oleh Muslim untuk menghadapi mereka, ya kan, karena sama sih Muslim, saya nggak mau ditindas oleh imperialis. Nah, kita semua Muslim gitu kan, yang seperti saya, orang-orang seperti saya yang keturunan Mataram Islam. Tahu, kalau Anda non Muslim tapi Anda ditindas oleh Islam imperialis, maka Anda harus mempertanyakan kepada mereka. Anda bisa mengatakan kepada mereka bahwa itu bukan nilai-nilai saya, dan saya berhak memelihara itu. Itu ada satu konteks yang lain lagi, dan mestinya orang-orang seperti Anda itu, orang-orang seperti Anda non-Muslim yang ditindas oleh itu, mendukung orang-orang seperti saya mempopulerkan tren-tren yang humanis imparsial, yang satu kemanusiaan, yang keadilan ilahi, dan bukan hanya bermain-main, blunder, muter-muter di isu intoleransi, isu moderasi beragama dan seterusnya. Tapi tujuannya hanya untuk, kalau bukan hate speech atau ujaran kebencian, tetapi adalah hate speech, pemelintiran kebencian. Ribet banget ngomongnya itu bahasanya. Itu kita tuh mau memprotes itu karena apa sih sebetulnya? Cuma karena kebencian, karena trauma, karena sakit hati, karena bla bla bla, atau karena kita ingin memulihkan, kita mau healing dari trauma kita, atau karena kita ingin apa? Cobalah saudara-saudara, saya ini ngomong begini nih, apakah terlihat fake? Apakah saya terlihat seperti orang yang memiliki aura negatif? Aura gila ya sih ada ya, ngomong sendiri gitu kan, kayak yakin ngomong sendiri gitu kan. Duh, yang nonton cuma 3 lagi, 2 terus turun ke 1 gitu kan. Nggak ada ngasih bintang kali ya. Kalau ngasih bintang kan saya bisa beli makan dessert nih sekarang. Aduh, es krim gitu kan. Nah, saudara-saudara, ini begitu.
Nah, karena saya sudah selesai makan dan saya mau cuci tangan dan saya banyak pekerjaan rumah, tadi saya tidurnya udah kebanyakan tuh, tidur siang enak banget tuh tadi. Saya tidur siang dari jam 10, bangun jam 5. Saya akhiri tontonan ini. Terima kasih buat yang telah menonton, yang baru ikut itu Dek Syah Family dari Gresik apa bukan sih Dek? Kamu Dek peran Datuk Agung. Soalnya saya mau siap-siap untuk ngaji kitab Makalat Dek Taswali besok. Ya, yang mau ikut silahkan menghubungi saya atau nonton di Facebook Live. Sida Mastu. Atau kalau pakai kata-kata Islam saya pilih kata bilahi bisa bilhaq wastabikul khairat.